Selamat siang Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Suster Stefani. Silakan dulu, Bu. Silakan Ibu. Ibu, sebelum kita pemeriksaan dengan dokter, saya izin periksa cek tekanan darahnya dulu ya Ibu dan suhu badannya. Silakan Bu. Coba. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Baik, saya izin punya ya Bu. Baik, kita cek timbangan dulu ya Ibu, berat badan. Silakan Ibu. Oh ya, baik. Sudah Bu? Baik Bu, untuk hasilnya itu untuk tekanan darah Ibu itu 120/70 ya Ibu, dan nadinya itu 80 kali per menit. Untuk suhu tubuh Ibu itu 36,6 derajat Celcius ya Ibu. Untuk hasilnya ini nanti saya berikan ke Dokter Velki. Saya antar ya Ibu ke Dokter Velki. Baik, Sus. Ibu, Bapak silakan duduk dulu ya Bu. Saya mau konfirmasi dulu dengan dokter. Selamat siang dokter. Untuk pasien selanjutnya atas nama Ibu Siti, umur 59 tahun. Oke, baik. Terima kasih, Stefani. Mungkin bisa dipersilakan masuk untuk pasiennya. Ibu, Bapak silakan masuk untuk bertemu dokter ya. Silakan Ibu, Bapak. Selamat siang, Pak Bimo, Bu Siti. Silahkan duduk. Selamat siang, Pak Bimo. Selamat siang, Ibu Siti. Jadi dari hasil pemeriksaan yang telah saya dapatkan dari Suster Stefani, Ibu sudah merasakan kesemutan di 2 kaki sejak sebulan ini ya. Boleh ceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana kejadiannya? Iya dok, kesemutannya tidak tentu. Kadang muncul pada saat istirahat, kadang juga muncul pada saat beraktivitas. Kemudian badan saya juga terasa lemas padahal lagi tidak beraktivitas apapun. Iya dok, istri saya juga setiap hari masih sering minum teh manis. Sudah sering saya bilangin, tapi susah. Baik, terima kasih untuk informasinya Bapak, Ibu. Untuk keluhan lain seperti mual atau muntah, itu terjadi ya? Tidak ada dok. Oke, Bu Siti, dari hasil pemeriksaan dan GDS Ibu yang 310 mg per desiliter, gula darah Ibu memang masih tinggi. Kondisi kesemutan dan lemas yang Ibu rasakan itu berkaitan dengan kadar gula yang belum terkontrol. Kita lanjutkan pengobatan dengan metformin 500 mg-nya 3 kali sehari. Selain itu, pola makan dan aktivitas fisik juga perlu diperbaiki ya, Bu. Baik dok. Oke, setelah pemeriksaan dari saya, nanti akan dilanjutkan ke perawatan konseling bersama apoteker. Nanti akan dituntun oleh perawatnya tadi. Ibu, Bapak, kita selanjutnya pergi ke kefarmasian untuk konseling dan ambil obatnya ya, Bu. Silakan. Permisi Mbak Clarissa, ini ada pasien dari polip penyakit dalam, ada resep dari Dokter Velki dan diminta untuk konseling langsung dengan apoteker ya. Baik, terima kasih Sus. Silakan Bu. Saya permisi ya Bu. Baik, selamat siang Ibu Siti dan Bapak. Perkenalkan, saya Clarissa, tenaga teknis kefarmasian di apotek ini. Boleh saya lihat untuk resepnya, Ibu? Oh iya, ini Mbak resepnya. Baik, terima kasih. Saya periksa dulu ya, Ibu. Ibu boleh dibantu dengan nama lengkapnya, Ibu? Atas nama Siti Rahayu. Oke, untuk tanggal lahirnya?
3 Maret 1965. Oke, untuk identitasnya betul ya Ibu. Baik, saya akan siapkan dulu untuk obatnya. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu boleh duduk dulu di sana. Nanti setelah siap, saya akan panggil untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan apoteker Priska. Iya. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak. Baik, Bapak, Ibu boleh ikut saya untuk ke ruangan apoteker Priska? Bapak dan Ibu boleh menunggu sebentar di sini. Saya akan konfirmasi dengan apoteker Priska. Iya. Ya Mbak. Ya, nanti akan dipanggilkan. Baik, selamat siang apoteker Priska. Jadi di sini ada resepnya Ibu Siti dan di sini sudah saya periksa. Di sini tertulis ada metformin 500 mg, itu 90 tablet untuk 30 hari. Di sini tertulis diminumnya 3 kali sehari. Dan untuk indikasi diabetes mellitus tipe 2-nya itu sudah sesuai. Dan diminta dari Dr. Velki untuk melakukan konseling lebih lengkap bersama apoteker Priska. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Nanti saya cek kembali ya. Baik. Ibu Siti, silakan masuk. Bapak juga boleh silakan masuk. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat siang Ibu Siti dan juga Pak Bimo. Saya Priska, apoteker yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kami untuk melakukan konseling hari ini. Pasti Bapak dan Ibu sudah capek dari poli tadi, kemudian menyempatkan waktu juga, jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Justru saya senang sekali bisa mendapat penjelasan mengenai obat ini. Baik, jadi Bapak dan Ibu sebelumnya tidak perlu sungkan dengan saya. Kalau di sini orang cuma akan bicara santai saja, tidak ada yang benar atau salah. Karena tujuan saya di sini untuk memastikan bahwa Ibu dan Bapak sudah menerima informasi yang tepat dan mengerti untuk pengobatan Ibu ke depannya. Jadi di sini ada Bapak juga ya, Bapak Bimo sebagai suami ya. Ya. Bagus juga ada keluarga yang mendampingi, jadinya ada dukungan dari keluarga. Iya Mbak, saya memang mau ikut supaya tahu cara bantu istri. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Jadi di sini akan saya tanyakan beberapa hal dulu supaya saya lebih mengerti lagi dengan kondisi Ibu. Apakah boleh saya bertanya lebih detail? Iya, silakan Mbak. Jadi yang mengalami keluhan ini Ibu sendiri ya? Bukan orang lain. Iya Mbak, untuk saya sendiri. Baik Ibu, jadi selain keluhan utama yang Ibu rasakan, apakah ada lagi yang Ibu rasakan? Boleh mungkin ceritakan lebih detail apa yang Ibu rasakan belakangan ini? Iya, jadi kaki saya dua-duanya ini sering merasa kesemutan dan sudah sebulan ini. Dan dia sering muncul pada saat istirahat, kemudian waktu saat melakukan aktivitas juga dia muncul terus. Lalu badan saya ini rasanya lemas terus padahal tidak lagi sedang kerja berat. Untuk kesemutan dan lemas ini kira-kira sudah berlangsung berapa lama Ibu mengalaminya? Sudah sekitar 1 bulan Mbak, dan semakin lama kayaknya semakin sering gejalanya muncul terus. Baik, sebelum Ibu dan Bapak kesini, apa Ibu sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi keluhan-keluhan yang tadi Ibu bilang? Mungkin Ibu sudah pernah kompres kakinya, atau mungkin pakai obat, atau dipijat mungkin? Belum ada Mbak, saya sudah coba sering beristirahat tetapi tetap tidak hilang, makanya saya kesini. Baik Bu, mungkin selain obat dari dokter yaitu metformin yang saat ini diresepkan, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat lain, termasuk mungkin obat warung, jamu, atau suplemen lain? Ada Mbak, saya sering beli jamu kunyit di pasar, katanya bagus untuk kesehatan. Iya Mbak, istri saya memang suka jamu sejak dulu.
Baik, terima kasih sudah jujur Bapak dan Ibu sudah menjawab dengan baik. Itu sangat membantu. Nanti soal jamu ini akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Soalnya ini ada takutnya ada interaksi dengan obat yang akan Ibu konsumsi saat ini. Tapi yang penting Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir karena nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Baik Bu Ersya, tadi kan dari dokter sudah diberitahu obat yang diberikan kepada Ibu untuk pengobatan saat ini. Kira-kira Ibu tahu ini obat apa? Kata dokter ini obat untuk gula, tapi tidak dijelaskan detailnya. Dan saya memang sudah lama minum obat ini, tapi tidak terlalu tahu banyak tentang detail obat tersebut. Kemudian saya ingin tanya juga, selama ini Ibu kira-kira minumnya seperti apa? Mungkin berapa kali sehari? Atau diminum sebelum, sesudah makan? Atau bagaimana? Saya minumnya 3 kali sehari, Mbak. Tapi untuk waktu minumnya kadang tidak tentu. Kadang sebelum makan atau sudah makan siang. Ataupun kadang minum kalau ingat. Sering lupa juga Mbak, kadang tidak minum sama sekali kalau lagi pergi atau repot. Yang Ibu harapkan setelah dari pengobatan ini, apakah kondisi Ibu menjadi lebih baik atau seperti apa? Iya, jadi saya harapannya gula darah saya ini bisa turun, kemudian rasa kesemutannya bisa hilang dan badan tidak terasa lemas lagi. Saya mengerti dengan kondisi Ibu saat ini sering mengalami kesemutan, bahkan lemas pasti membuat Ibu sangat lelah baik secara fisik maupun mental karena pastinya mengganggu aktivitas Ibu. Saya juga ingin apresiasi Ibu sudah kuat sampai sekarang, sampai bisa tetap dalam kondisi baik karena bisa kesini sendiri ya, jadi masih dalam kondisi yang baik. Jadi baik Bu, berdasarkan yang Ibu sudah ceritakan tadi, saya rangkumkan. Jadi Ibu ini merasa kesemutan di kedua kaki selama 1 bulan belakangan ini dan jadi lebih sering kambuh. Kemudian Ibu juga sering merasa kelelahan walaupun tidak beraktivitas berat ya. Dan makin sering ya kan Ibu? Betul sekali. Jadi Ibu dari hasil pemeriksaan tadi, ini tekanan darah Ibu 120/70 masih dalam batas normal. Tapi di sini yang jadi catatan gula darah sewaktu Ibu tinggi. Di sini 310. Jadi itu masih tinggi ya Ibu. Kemudian saya lihat juga untuk bobot badannya ini menunjukkan ada indikasi kelebihan berat badan sedikit. Iya, Mbak, kata dokter berat badannya juga harus dikurangi. Nah Ibu, jadi ingin saya jelaskan sedikit tentang kondisi Ibu tanpa ingin membuat Ibu merasa takut. Jadi yang Ibu alami saat ini itu memang gula darah Ibu ini masih tergolong sangat tinggi, 310, sedangkan normalnya itu kan di bawah 200. Jadi karena gula darah Ibu tinggi, makanya kaki Ibu itu mengalami kesemutan. Jadi karena gula darahnya terlalu tinggi, sudah mengganggu sampai di sistem sarafnya. Biasanya namanya itu neuropati diabetik. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dikontrol. Yang penting Ibu rajin minum obat dan juga minum obatnya rutin, pola hidupnya rutin, pasti bisa terkontrol gula darahnya. Serius, Mbak? Jadi karena gula darahnya tinggi? Iya Ibu, jadi yang penting di sini Ibu dan Bapak sudah datang, ingin datang untuk tahu kondisi, juga pastinya dengan tujuan pengen sembuh kan, itu sudah sangat baik karena kadang banyak orang kan tidak peduli sama kondisinya, yang penting masih sehat, masih bisa jalan, mereka ya sudah apalah gula darah tinggi itu, tapi dari Ibu sama Bapak sudah bisa datang saja itu sudah langkah yang baik. Nanti seterusnya kita lanjutkan dengan pengobatan saat ini. Baik Mbak, saya siap. Jadi dari resep yang dikasih ini dari dokter juga sudah bikin plan. Jadi yang pertama ini mungkin akan saya jelaskan dulu untuk obat yang sudah diberikan dokter. Kemudian nanti kita bahas juga soal jamu, karena tadi kan Ibu bilang Ibu konsumsi jamu juga. Kemudian kita juga akan bahas sedikit untuk pola makan Ibu dan juga aktivitasnya, sama
hal-hal yang perlu ibu waspadai kalau misalnya terjadi selama pengobatan ini. Jadi nanti tidak perlu kita terburu-buru bahas, akan saya bahas satu-satu. Jadi ibu, yang pertama ini kan di sini ibu dapat obat metformin 500 mg 3 kali sehari. Jadi nanti ibu konsumsi ini 3 kali sehari, itu maksudnya setiap 8 jam ya. Jadi misalnya ibu minum jam 6 pagi untuk yang pertama, berarti nanti 8 jam setelahnya baru ibu minum yang kedua, kemudian 8 jam setelahnya lagi baru diminum yang ketiga. Untuk cara minumnya ini agak berbeda dari obat-obat lain. Jadi dia diminum pas lagi makan. Jadi mungkin ibu waktu lagi makan pagi baru 3 suap, ibu minum dulu obat, baru ibu lanjut lagi makan. Kenapa harus pas makan, Mbak? Jadi untuk konsumsinya itu bukan sebelum atau sesudah, tapi dibarengi waktu lagi makan ya. Jadi ibu ini dia diminum pas lagi makan itu karena ada efek sampingnya itu bikin perut tidak enak, bisa mual, bisa juga kembung. Jadi dia lebih baik diminum pas lagi makan supaya mengurangi efek sampingnya ini. Jadi nanti kalau biasanya itu 1-2 minggu, kalau sudah minum itu biasanya perut akan terbiasa. Tapi kalau memang setelah 1-2 minggu ini gejalanya masih ada dan mungkin makin parah mualnya, nanti ibu boleh kembali lagi untuk konseling kembali dengan dokter dan saya. Mbak, tapi kalau istri saya lupa minum bagaimana? Baik, jadi kalau ibu lupa minum, kalau misalnya masih jauh dari dosis selanjutnya, boleh langsung diminum saja obatnya, tapi dengan cara yang tadi, jadi diminum selagi ada makanan gitu, jangan cuma diminum waktu perut kosong. Kemudian kalau misalnya ibu lupa dan baru keingat waktu sudah dekat dengan jadwal dosis selanjutnya, ibu boleh skip saja untuk dosis yang sudah tertinggal, jangan sampai dia jadinya penumpukan dosisnya di situ. Jadi lewatkan saja, nanti diminum kembali dosis yang memang selanjutnya. Jadi jangan sampai ke double dosis ya ibu. Jadi bapak juga tolong perhatikan, mungkin boleh pasang alarm supaya ibu tidak lupa minum obat. Siap Mbak, saya yang akan ingatkan istri saya nanti. Bagus sekali Pak, itu sangat membantu ibu dalam pengobatan. Baik Bu, tadi juga kan Ibu bilang Ibu konsumsi jamu kunyit. Jadi soal jamu ini sebenarnya bagus juga karena dia ada efek menurunkan gula darah sedikit. Tapi takutnya kalau Ibu konsumsi jamu dan juga minum metformin ini jadinya nanti ada penumpukan dari khasiat dari keduanya. Jadi nantinya takutnya gula darah Ibu turun terlalu rendah. Itu yang perlu diwaspadai. Berbahaya, Mbak? Tidak terlalu berbahaya sebenarnya Ibu, tapi mungkin untuk saran saya saja mungkin boleh dihentikan dulu konsumsi jamunya selama lagi minum metformin. Kalaupun Ibu masih mau konsumsi, mungkin boleh nanti dikonsultasikan dengan dokter supaya nanti dokter bisa melihat juga apakah bisa atau memang harus dihentikan. Oh iya Mbak, nanti saya hentikan dulu. Baik Bu, jadi saya perlu juga kasih tahu untuk tanda-tanda mungkin yang perlu Ibu dan Bapak waspadai selama menjalani perawatan di rumah. Jadi kalaupun Ibu tiba-tiba keringat atau kedinginan, tremor, gemetar, dan pusing tiba-tiba, itu mungkin tandanya gula darah Ibu lagi turun drastis. Nah, untuk itu Ibu harus sedia langsung segera minum air gula atau boleh juga permen buat Ibu konsumsi buat menambah gulanya. Kemudian kalau dalam 15 menit Ibu masih merasakan itu tremor, pusing dan lainnya, segera dilarikan ke IGD ya Bu. Bapaknya juga mohon dilihat-lihat ibunya. Kalau sudah mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, boleh segera dibawa ke IGD atau diberikan dulu pertolongan pertama tadi. Berarti ini di rumah saya juga harus menyediakan gula atau permen ya Mbak? Betul sekali Pak, jadi itu langkah yang paling baik untuk sebagai antisipasi. Jadi Bapak boleh sediakan permen sebagai stok Ibu kalau misalnya sewaktu-waktu gula darahnya turun. Kemudian ini sebenarnya metformin kan dia jarang
relatif jarang membuat hipoglikemia atau penurunan gula darah dengan drastis seperti yang tadi saya sebutkan itu ciri-cirinya, tapi tetap harus diwaspadai lagi. Kalaupun ada, boleh dilakukan pertolongan yang tadi saya bilang. Untuk ibu juga saya dengar-dengar ibu sering mengkonsumsi teh manis ya. Jadi saya sangat paham mungkin ibu sudah terbiasa mengkonsumsi teh manis di rumah, tapi akan lebih baik lagi, alangkah baiknya kalau ibu boleh menurunkan sedikit gula harian dalam teh manis ibu. Jadi tidak harus langsung ibu berhentikan secara total, tapi ibu boleh kurangi gulanya dulu untuk 1 hari ini hanya setengah saja. Kemudian sampai ibu nantinya terbiasa dan merasa nyaman. Yang penting gulanya terkontrol. Wah, kalau langsung berhenti saya nggak sanggup, Mbak. Tapi kalau pelan-pelan, sepertinya saya bisa. Luar biasa ibu, jadi langkah kecil itu sudah sangat baik juga. Jadi kita bertahap saja. Ibu juga kalau saya sarankan kalau makannya juga itu tetap diperhatikan, rutin 3 kali sehari untuk makanan utama dan 3 kali untuk makanan selingan. Kemudian untuk nasinya jangan terlalu banyak mengkonsumsi nasi putih, mungkin boleh diselingin juga dengan nasi merah. Kemudian jangan lupa juga dengan sayurannya, proteinnya tetap harus ibu konsumsi supaya supaya gula darahnya juga ibu boleh menurun dengan pola makanan yang sehat. Saya akan bantu masak makanan yang lebih sehat untuk istri saya, Mbak. Wah, Pak Bimo luar biasa sekali. Ibu beruntung punya suami seperti Pak Bimo ini. Dengar-dengar ibu juga sekarang takut jalan ya, jalan pagi karena kakinya kesemutan. Jadi ibu jarang jalan pagi. Nah, saya mengerti kekhawatiran ibu itu, tapi alangkah baiknya kalau ibu tetap olahraga kecil-kecilan seperti jalan kaki 15-20 menit saja ditemani bapak keliling kompleks. Supaya kakinya itu lebih rileks dan peredaran darahnya itu lebih lancar lagi. Tetap harus bergerak, Mbak. Tidak harus langsung jauh, boleh saja mulai dari jalan santai 10-15 menit, 20 menit ditemani bapak keliling kompleks. Itu sudah sangat bagus juga. Tapi mungkin yang saya ingin boleh diperhatikan oleh bapak dan ibu, kalau ibu berjalan usahakan selalu memakai sandal ya ibu, yang nyaman dan tertutup. Untuk bapak nanti boleh diperhatikan kaki ibu setelah berjalan, karena biasanya itu kakinya itu jangan sampai ada lukanya. Kenapa harus diperiksa tiap kali, Mbak? Karena untuk penderita diabetes itu bapak, dia sensitivitas syarafnya itu kan sudah mulai berkurang. Jadi takutnya ada luka di kaki ibu Siti, tapi mungkin ibu Siti tidak merasakan. Jadinya harus dicek selalu. Karena kadang kalau tidak sadar itu bisa jadi nanti lukanya terjadi infeksi kalau tidak sadar kan. Jadi diusahakan setiap selesai berjalan kaki itu boleh dicek lagi Bapak Bimo kakinya Ibu Siti apakah ada luka atau tidak. Baik Mbak, saya tidak tahu hal itu sebelumnya. Terima kasih sudah memberitahu. Saya ingin memastikan kembali kalau Ibu dan Bapak sudah memahami dengan baik untuk konseling kita hari ini. Jadi mungkin saya mau bertanya kepada Ibu, apakah boleh Ibu ceritakan kembali cara yang benar tadi untuk mengkonsumsi obat Ibu hari ini yang metformin, seperti apa, kapan, dan berapa kali? Diminumnya 3 kali sehari, setiap 8 jam pas lagi makan. Bagus sekali Bu, luar biasa. Pemahaman Ibu berarti sudah cukup paham. Dari Bapak Bimo, apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu Siti? Kontrol ulangnya kapan, Mbak? Jadi nanti 2 minggu lagi ya Ibu, nanti sebelum konseling lagi, sebelum kontrol kembali dengan
dokter, boleh dicek dulu gula darah puasanya berapa, kemudian dicatat supaya boleh membantu dokter juga untuk melihat perkembangan dari penyakit ibu. Jadi Bu Siti, sebelum selesai mungkin saya ingin menyampaikan sedikit saja. Jadi memang penyakit yang ibu derita ini, diabetes ini memang penyakit yang harus dikelola seumur hidup, tapi bukan berarti dia bisa mengganggu, bukan berarti dia membatasi aktivitas ibu maupun kualitas hidup ibu. Banyak sekali pasien DM di luar sana yang walaupun dia ada penyakit diabetes, tapi dia tetap bisa hidup sehat, bahagia, kemudian dia juga beraktivitas normal. Yang penting di sini ibu bisa selalu mengkontrol gula darahnya, pola makannya yang baik, hidupnya polanya yang sehat, dijamin pasti ibu bisa mengontrol penyakit ini. Terima kasih banyak Mbak Priska, saya jadi lebih paham. Selama ini saya kira hanya tinggal minum obatnya saja sudah cukup. Obatnya memang penting Ibu, tapi kembali lagi pola hidup dari Ibu itu juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pengobatan Ibu. Jadi nanti akan dikasih nomor telepon dari apotek supaya Ibu ada kontak yang bisa dihubungi kapan saja Bapak dan Ibu ini punya pertanyaan. Terima kasih Mbak, saya jadi lebih tahu cara menjaga istri saya. Sama-sama Bapak Bimo dan Ibu Siti, semangat ya, pasti Ibu tetap bisa sembuh, dan sampai jumpa 2 minggu lagi di waktu kontrol kita ya. Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih. Sampai jumpa kembali Bu. Bagaimana Mbak Priska? Alhamdulillah lancar Mbak Clarissa. Pasiennya sangat kooperatif, kemudian suaminya juga sangat aktif dalam konseling tadi. Ini saya sudah bikin catatan lengkap soalnya, nanti tolong diarsipkan dan tolong jadwalkan untuk reminder kontrol pasiennya 2 minggu lagi ya. Baik, akan saya proses. Terima kasih.